Yang ini kok, yang ini dinyalakan dulu. Kiri, tembok kiri. Ya. Excuse me ya. Kamera siap. Bisa kan? Ya. Iya, saya gak buka, makasih. Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 tahun pada hari Selasa 17 Agustus 2021 siap dilaksanakan. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siap! Gerak! Kencang kanan! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara.
Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. Siap. Laporan saya terima. Balik ke samping. Barisan masing-masing. Silakan. Siap, berjalan. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Alam. Lah ya iki, sik. Penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih dipimpin oleh pemimpin upacara.
Bang Haningan Cipta dipimpin pembina upacara. Untuk mengenang seluruh jasa-jasa pahlawan kita, marilah kita mengingat kita mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa,
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ustazah ini selaku Kepala Sekolah SMP Aisyah Boarding School Malang, serta seluruh Ustazah dan seluruh karyawan-karyawati SMP Aisyah Boarding School Malang. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi ini, pagi yang cerah ini, pagi yang penuh dengan sejarah ini, kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan, merayakan, dan mengingat-ingat, mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua berupa kesehatan dan kemampuan untuk selalu beraktivitas positif. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, yakni jalan menuju surga. Semoga kita sebagai hambanya selalu diberi kekuatan dan pertolongan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, izinkan saya untuk mewakili Ustazah ini karena sejak tadi pagi memberi konfirmasi Ustazah ini itu berangkat dari Sidoarjo karena kondisi jalan yang masih kurang kondusif sehingga kendaraannya masih tertunda, sehingga Ustazah ini hadir agak terlambat ke sekolah dan saya menggantikan. Selanjutnya mari kita topikkan kata merdeka bersama saya. Merdeka! 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 Semoga kita benar-benar merdeka, baik fisik maupun batin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa fakta singkat detik-detik proklamasi. Ini bertujuan untuk mengingat-ingat kembali di pagi ini, di pukul ini, di waktu yang seperti ini ada apa di 17 Agustus 1945. Yang pertama, waktu pelaksanaan tanggal 17 Agustus 1945 dimulai pukul 10. Tempat kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Susunan acara pada waktu itu pembacaan proklamasi, pengibaran bendera, dan yang terakhir adalah sambutan. Petugas upacara
Pembaca proklamasi Soekarno, pengibar bendera Latif Hendraningrat, Suhud, dan SK Trimurti. 3. Sambutan diisi oleh Suwirjo, Wali Kota Jakarta, dan Dr. Muwardi. Persiapan tiang bendera diambil dari bambu tiang jemuran. Bendera dijahit Fatmawati dengan kualitas tidak standar. Mikrofon dan pengeras suara disiapkan oleh Wilopo atas perintah dari Wali Kota Jakarta Suwiryo. Memperbanyak selebaran dan naskah proklamasi oleh PM Diah dan kawan-kawan pemuda. Keamanan lokasi dijaga oleh prajurit peta di bawah Latif Hendraningrat. Foto Frans Sunarto Mendur. Lain-lain, Soekarno sakit saat membacakan proklamasi. Tentara Jepang terlambat datang melarang proklamasi. Berita proklamasi dibacakan Yusuf Rada Dipuro lewat radio. Para pemuda meneruskan siaran radio berita proklamasi lewat pemancar buatan dari markas Menteng 31. Rapat semalam suntuk dari pemimpin gerakan kemerdekaan di rumah Tadashi Maeda di Jalan Meiji Dori, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta, berakhir sekitar pukul 3 pagi tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum rapat ditutup, Soekarno menegaskan bahwa hari itu juga jam 10 waktu Indonesia Barat, proklamasi kemerdekaan akan dibacakan di halaman rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, sekitar proklamasi 1970. Segala hal dipersiapkan mulai dari antisipasi keamanan bila muncul upaya penggalangan rencana proklamasi, memperbanyak naskah proklamasi, selebaran, hingga hal-hal teknis seperti peralatan pendukung upacara. Menurut buku Sejarah Nasional Indonesia kelima edisi 1993, pemuda tidak langsung pulang ke rumah masing-masing. Masing-masing kelompok mengirimkan kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera diumumkan. Selain itu, mereka juga mencetak selebaran dengan mesin stensil dan disebarkan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat. Judanko Peta, Latif Hendraningrat, beserta anak buahnya ditugaskan untuk berjaga-jaga di sekitar kediaman Soekarno oleh Dr. Muwardi. Dilengkapi dengan senjata lengkap, mereka diperintahkan segera mengeluarkan tembakan bila tentara Jepang mendadak datang untuk menggagalkan proklamasi. Di tempat lain, Wali Kota Jakarta, Suwiryo, meminta kepada Wilopo mempersiapkan mikrofon dan peralatan pengeras suara. Peralatan itu akhirnya didapat dari Gunawan, pemilik toko radio Satria di Salemba Tengah. Persiapan proklamasi serba mendadak, termasuk tiang bendera yang belum ada. Sudiro, Sekretaris Ahmad Subarjo, dan Soekarno meminta kepada Suhud, Komandan Pengawal Rumah Soekarno, untuk menyiapkan sebuah tiang bendera. Di tengah kesibukan itu, Fatmawati, istri Soekarno, mendengar teriakan bendera belum ada. Mendengar itu, Fatmawati mengeluarkan bendera yang ia simpan di almari kamarnya, kemudian diberikan kepada salah seorang pemuda. Bendera merah putih itu ia jahit sendiri saat Guntur masih di dalam kandungan, sekitar 1,5 tahun sebelum proklamasi. Bendera jahitan tangan Fatmawati itu awalnya tidak dipersiapkan untuk menjadi sebuah bendera. Bahan kainnya tidak bagus, bentuk dan ukurannya pun tidak standar. Kata yang ditunggu. Para pemuda yang sudah berkumpul sejak pagi mulai gelisah. Proklamasi tak kunjung diumumkan. Mereka khawatir tentara Jepang lengkap dengan senjatanya tiba-tiba datang. Para pemuda mendesak Muwardi untuk mengingatkan Soekarno. Ia mengetuk pintu kamar Soekarno dan menyampaikan kegelisahan pemuda. Soekarno menolak untuk mengumumkan proklamasi dan tetap menunggu Hatta. Menurut kesaksian Sudiro dalam seputar proklamasi kemerdekaan, kesaksian, penyiaran dan keterlibatan Jepang tahun 2015,
Situasi menggelisahkan karena Jepang bisa datang kapan saja. Belum lagi rumor-rumor yang beredar bahwa Hatta tidak ada di rumah. Bahkan ada kabar bahwa Hatta tidak bersedia turut memproklamasikan kemerdekaan. Dalam bukunya Sekitar Proklamasi tahun 1970, Hatta memberikan gambaran hal-hal yang dilakukan sebelum berangkat ke rumah Soekarno tanggal 17 Agustus 1945. Itu bulan puasa, sebelum pulang makan sahur di rumah Maida. Karena nasi tidak ada, yang dimakan hanya roti, telur, dan ikan sarden. Setelah pamit dan mengucapkan terima kasih banyak, Hatta pulang dengan membonceng Soekarno. Sampai di rumah, Hatta tidur dan bangun sekitar setengah 9. Hatta bercukur dan bersiap menuju Pegangsaan Timur 56. Kira-kira pukul 10 kurang 10 menit Hatta berangkat. Perjalanan dari rumah Hatta ke rumah Soekarno hanya memakan waktu 5 menit. Dari sudut pandang Hatta, tidak ada yang gelisah menunggu karena mereka tahu ia adalah orang yang tepat waktu. Menurut Hatta, Soekarno pun tidak khawatir karena ia tahu kebiasaan Hatta. Suasana kebatinan Hatta bertolak belakang dengan situasi ketegangan di rumah Soekarno. Ketegangan menjelang proklamasi dan kegelisahan pemuda itu digambarkan dalam buku Detik-Detik Proklamasi. Saat-saat menegangkan menjelang kemerdekaan Republik tahun 2011. Dalam pembicaraan dengan Soekarno, Muwardi menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan tidak perlu menunggu Hatta karena sudah ditandatangani olehnya. Dengan nada marah, Soekarno menjawab, "Saya tidak akan mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia jikalau Hatta tidak ada. Jikalau Mas Muwardi tidak mau menunggu, silahkan baca sendiri proklamasi." Tak lama kemudian terdengar teriakan orang-orang hadir ribut berseru, "Bung Hatta datang!" 5 menit sebelum acara dimulai, Hatta yang berpakaian putih-putih menuju kamar Soekarno yang sedang tidak enak badan. Soekarno bangkit menyambut Hatta dan langsung berpakaian. Ia juga mengenakan setelan putih-putih seperti Hatta. Beberapa pemuda menyusul kemudian memberitahu bahwa segala sesuatu sudah siap. Ada gambaran yang kita terima bahwa detik-detik di jam sekian itu benar-benar penuh dengan kegelisahan bahwa menjelang proklamir kemerdekaan Indonesia ada banyak peristiwa yang perlu kita ingat-ingat. Untuk apa? Agar kita tahu bahwa perjuangan tokoh-tokoh kita, pahlawan kita itu tidak sederhana. Sebelum itu juga sudah banyak pengorbanan. Setelah kemerdekaan pun banyak pengorbanan yang terjadi. Maka kita selaku penerus masa depan bangsa ini tentu tidak boleh, kata Soekarno itu adalah jas merah. Jangan lupa pada sejarah. Ya, pelajaran IPS dengan muatan sejarah-sejarahnya itu penting untuk kita ketahui, ya, agar kita itu tidak sombong sebagai anak muda. Kita itu siapa? Harus bagaimana sebagai penerus bangsa ini? Ya, kita punya tokoh, kita punya orang-orang yang perlu kita contoh. Ya, di tengah-tengah badai media yang sangat pesat sekali, pengaruh-pengaruh dari dunia luar tentu ada. Maka kita, kalau misalkan pintar-pintar baca sejarah, mengingat-ingat sejarah, insya Allah kita tidak akan lupa siapa kita. Ya, maka pintar-pintarlah, rajin-rajinlah baca buku, baca sejarah. Di perpustakaan itu sudah banyak buku-buku tentang sejarah nasional, sejarah-sejarah dunia. Itu agar kalian semuanya berisi tentang informasi, tentang pengetahuan di masa lalu itu. Jangan pernah berpikir bahwa masa lalu dilupakan.
Tidak, tapi untuk hal ini, untuk soal kebangsaan, bacalah sejarah itu. Itu tadi saya kutip dari salah satu laman media online yang saya bacakan tadi. Ya, jadi terus lantas apa yang harus kita lakukan dengan seluruh perjuangan para pahlawan kita? Kita sebagai anak muda yang masih fresh, milenial, tentu sudah sepatutnya kita itu ya berbahagia, iya, bersyukur, iya, tapi setelah itu apa? Bagaimana? Maka tugas kita adalah mengisi kemerdekaan ini untuk tetap menjaga NKRI, menjaga negara kita dari pengaruh-pengaruh yang di luar atau pengaruh-pengaruh yang akan merusak keutuhan NKRI. Makanya belajar. Tidak ada tugas lain selain belajar. Belajar itu sepanjang hayat. Ya, hadisnya sudah ada. Pepatah di bahasa Indonesia juga sudah ada bahwa kita itu harus menjadi insan pembelajar sepanjang hayat. Saya bilang begini itu juga pesan bagi saya. Juga terutama khususnya juga untuk Ustadz-Ustazah. Jangan sampai kalah update dengan santri-santrinya. Repot nanti kalau di kelas kalah update. Ayo bareng-bareng dengan fasilitas yang ada, dengan mudahnya fasilitas, kita belajar. Tiap hari belajar apapun itu untuk mengisi kemerdekaan. Dan jangan lupa tingkatkan kreativitas di masa-masa sekarang. Masa depan itu tidak akan sama dengan sekarang. Kompetisi luar biasa, kemajuan teknologi. Selain kalian bersaing dengan teman-teman kalian di samping, kanan, kiri, belakang, depan kalian juga bersaing dengan yang namanya teknologi. Kalau kalian tidak punya keterampilan apapun, maka siap-siaplah kalah dengan robot. Ya, banyak bidang yang akan digantikan oleh robot. Maka kalau misalkan kalian tidak punya kualitas, malas-malasan belajar, ya sudah, selamat tinggal. Maka kalian akan tertinggal oleh kemajuan zaman dan akan tergilas oleh persaingan zaman. Ya, kecakapan di era milenial ini, generasi Z katanya, itu sangat harus banyak belajar, banyak baca. Ya, jangan hanya menerima dari orang, harus baca. Terima dari orang, jangan terima wumpul katanya. Jangan terima apa? Harus loh. Ya, ada informasi A, jangan tiba-tiba menolaknya. Otak kita bisa berpikir, benar atau tidak, benar atau tidak. Maka dari situ kalian akan cari yang benar yang mana. Begitulah cara kalian harus belajar di masa seperti sekarang. Sampai di masa depan nanti. Sehingga suatu saat kalian menjadi generasi yang memang benar-benar emas. Indonesia itu punya cita-cita 2045. Indonesia emas. Apa maksudnya? Ya, ada peristiwa bonus demografi. Apalagi itu usia produktifnya itu lebih banyak daripada yang tidak produktif. Belum sekarang. Sudah banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita sudah berpulang. Tapi di 2045 prediksinya adalah usia produktif itu bisa masih muda seperti saya, kira-kira ya. Di 2045 itu kalian itu seperti kami ini. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi ini, jadi itu dengan kapasitas masing-masing. Nah, usia-usia yang seperti kami ini itu lebih banyak. Maka kesempatan Indonesia untuk bangkit dan besar dan maju ada di 2045 ini. Indonesia emas kan.
Tapi bukan berarti sejak sekarang itu tidak bisa dilakukan. Di 2045 itu siapa? Ya orang-orang yang ada di depan saya ini, depan kami ini. Kalian yang akan menggantikan kami menjadi guru, dokter, dan lain sebagainya. Lah, kalau dari sekarang sudah mulai males-malesan belajarnya, ngantukan dan macam-macamnya, ya selamat tinggal. Membangun masa depan itu tidak harus nunggu di umur kalian nanti dewasa. Kapan dimulainya? Sejak sekarang. Sejak sadar, dimulai. Keterampilan-keterampilan apapun, informasi-informasi apapun, silakan dipelajari, dibaca, dipahami, lalu kalau bisa dipraktikkan, dikembangkan, diinovasikan. Insya Allah kita kalau misalkan seperti itu akan mudah beradaptasi dengan kemajuan zaman. Kami, terutama khususnya saya, tidak cukup menjadi tauladan, tidak cukup menjadi contoh. Karena saya merasa saya belum sukses apa-apa. Ya, kalian harus bisa lebih. Cita-cita guru itu adalah siswanya lebih pintar dari gurunya. Ya, kalian harus punya cita-cita yang lebih dari kami. Kami tidak cukup menjadi contoh. Tapi minimal iya boleh ya, untuk melanjutkan cita-cita perjuangan di dunia pendidikan itu. Mudah-mudahan beberapa hal itu menjadi catatan baru dalam perjalanan hidup kalian. Semoga dicatat betul-betul dan diingat dan bisa dipraktikkan sehingga mudah-mudahan kami doakan seluruhnya sukses sesuai dengan keinginan dan cita-citanya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salahnya. Terima kasih. Saya akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh seluruh peserta upacara.
Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa baraka wa sallam wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabah Rasulullah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami, para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini bersimpul, mengadahkan tangan, persembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejenihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya kita. Mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tembang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa, sehingga Indonesia tumbuh dapat diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Mereka yang telah korbankan jiwa, raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 tahun telah selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Ya. Pembina upacara dan staf Dewan Guru dipersilakan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara,
pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Semua pemimpin barisan membubarkan barisannya masing-masing. Ustazah, apa? Udah pakai ini, serot. Nah. Ya, demonya Pak. Ustazah, apa? Kak Vera. Ada enggak? Mana saya? Adik ai. Ada. Ibunya Aziza. Salam ya untuk Kakak Vera. Ini Sarani ada. Caca. Hari ini ada Caca tak? Kakak Caca. Halo. Caca. Dikserot. Analisis Sarani. Ada. Ini ada adik ai. Nah, ini adik ai. Caca. Mana surat? Caca. Hai Caca. Caca. Halo yang di rumah. Hai adik. Ditunggu ya di sini. Kita tunggu ya. Hai. Mana sih? Ini loh. Oh iya. Hai Caca. Hai. Say hi. Hai. Dia jelasnya sepeda ini. Ini nggak dinyalain dia, nggak dinyalain. Ada Ini yang soal- Tiara. Kayaknya Pak itu Roma deh. Udah mau menyapa. Mana? Naura ditunggu ya. Ini Naura. Lucu deh. Halo. Ya, ada. Ada. Caca. Kadang FF ya. Tentunya nggak mungkin. Mustahil. Ini ada. Caca, hai. Namanya Dila. Ada. Raya. Banyak siswa baru pasti. Ya jalan. Ada. Jangan lama-lama datangnya loh. Nora. Ada. Kirani. Ini. Alisa. Panggilnya Caca. Ayo foto. Siapa yang
Buka masker. Masker. Gila sama anak boyo. Jadi kan, Dila mana? Mana Dilan? Dil. Iya lo Bang. Ya apa sih? Hai. Ini ibunya Raisya mana ibunya? Ya iyalah. Ini dong. Bu Ai. Sana ibu Hai. Ini siapa ini? Caca. Iya. Caca. Hai Caca. Adik-adik. Kenal Bang. Sama juga banget. Masih ke sini. Mati. Oh, Bunda. Ada lagi. Nora keluar. Keluar dia. Sudah, waduh. Wiru, kita di backup. Malika. Yara. Apa kabar? Caca. Jojo gimana Caca? Kelihatan Jangan sama siapa Yu? Hah? Siapa Yu ini ya? Karisma. Ini yang Alisa teriak. Halo mamanya. Halo. Siapa itu? Dinar. Mana? Halo Jihan. Halo. Ada siapa? Halo semua. Halo mamanya. Ada Emira enggak? Tiaranya. Emira. Zakia. Tapi nak fotoin kamera juga. Hai Aisyah. Di belakang ayo say hi. Alisha. Halo say hi. Halo kamera. Ya, Ardo kemana? Udah ada ya, meninggalkan Zoom katanya. Yes. Hai Mama Mariana. Hai kan. Ya sister akan dekat. Ini namanya sister. Sister Kaila. Oh bukan, aduh. Nah semuanya ya. Gini. Ayo siapa fansnya Mapeng? Ini namanya Raisya. Oh ini orangnya ini.
Ada ibunya Nena lagi. Ada ibunya Nena apa lagi? Halo. Tante Amalia. Udah ada sih. Dapat ini ibunya Nena. Halo. Ini pasang nih. Dan ini Pak. Ini kamera. Nah, Caca nggak mau keluar ya. Adanya Caca. Ada. Ini orang tes Gibran. Itu ya Caca. Jangan buat ngaca. Bengeh. Balik aja keliling. Ini dia. Jebul. Jihad. Jihad. Langsung noleh. Hai Caca. Ngapain lagi? Kaje. Chat coba. Jangan buat ngaca. Hai Nena. Sama Mayu nggak sih? Nggak ada. Nggak sih. Ada siapa? Nggak tahu. Ada Mama Rayhana tadi. Oh Rayhana tadi. Dibalik saja kameranya. Nah begini. Tiara kan? Hai. Ayo, Akila. Ini punya kenal ini. Ha. Tunggu ya, Dek. Ini ya, ayo. Masih nggak nonton. Tiara mana Tiara? Ayo, sama yang pegang kamera yang capek. Hei, Tiara. Tiara. Iya. Ya. Sehat ya. Bentar, tak capture dulu, tak capture. Yuk, buka maskernya, tak capture. Sama temennya. Lagi ya. Lihat kamera. Oke. Dah.